Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Rama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar di Rama FM dimanapun berada ya. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama Ayu menemani Anda, aktivitas Anda, santai Anda. Nah, kali ini dalam dialog interaktif bersama Bea Cukai. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung di line teleponnya di 027532144 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda di rumah ya. Namun kita akan bahas santai saja di sini secara ringan. Nanti bisa menghibur Anda juga loh, bisa, oke. Nah, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Bimo selaku Kepala Seksi Kepatuhan dan Pelaksanaan Kerja, dan juga ada yang biasa disebut Mas Rir ya. Ada pelaksana dari bagian penyuluhan. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Apa kabar Bapak Bimo dan juga Mas Rir? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Gimana kabar Mbak Ayu sendiri? Alhamdulillah baik sekali juga. Nah, kita akan mengangkat tema di mana tema tersebut adalah Mari Kawal Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, sebelum ke pembahasan, memberikan pengawalan kepada pendengar Irama FM tentang Bea Cukai dan juga Pak Bimo ya. Ini biasa disebut Mas Bimo atau Pak Bimo? Mas Bimo aja. Mas Bimo aja. Agak kesannya gimana gitu ya. Yeah. Oke, Mas Bimo memberikan pengawalan karena kemarin belum hadir ya. Kemarin bersama Ibu Mbak Eka ya. Oke. Pengenalan dan juga pengawalan kepada pendengar Irama FM. Silakan. Baik, selamat pagi para pendengar Irama FM. Di sesi hari ini mungkin berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas fokus terkait kepabeanan dan cukai, khususnya yang paling banyak mungkin di edisi cukai ya teman. Di pagi hari ini kita membahas santai saja isu-isu yang global, khususnya yang mungkin masyarakat umum sekarang memang terdampak, yaitu terkait pandemi COVID-19 atau Corona 19. Dan apa saja nanti yang akan kami sampaikan bareng dengan Mas Ruro, dengan tentunya dengan Mbak Ayu. Oke. Gitu. Ya, mungkin dari Mas Ruro sendiri ingin menambahkan pengawalan kepada pendengar Irama. Baik, selamat pagi pendengar radio. Ketemu kami lagi dari kantor Bea Cukai Magelang ya. Jadi coronavirus atau sering kita sebut dengan COVID-19 pertama muncul di negara Republik Rakyat Cina pada akhir tahun 2019. Kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia hampir terkena. Data beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia masih mengalami peningkatan. Bahkan sudah mencapai 9 juta lebih positif dan meninggal sudah mencapai 470 ribu orang lebih. Saat ini negara yang paling parah mengalami wabah ini adalah USA dengan total kasus mencapai 2,3 juta dan yang meninggal mencapai 122 ribu orang lebih. Kemudian disusul Brasil yang mencapai kasus 1 juta lebih. Kemudian Rusia yang sudah mencapai kasus setengah juta lebih. Tetapi negara Cina yang merupakan sumbernya hanya 83 ribu lebih, sudah jauh di bawah negara lain. Sedangkan Indonesia sendiri, coronavirus masuk pada bulan Maret dan sekarang sudah mencapai 54 ribu lebih kasus yang dinyatakan positif, dengan total yang meninggal mencapai 2.750 orang lebih. Semoga dengan mungkin meningkatnya pandemi ini ya, masyarakat Indonesia lebih peduli dengan protokol kesehatan sehingga tidak terkena wabah ini ya. Nah, ini kan bagaimana perkembangan terkini ya mengenai perkembangan wabah COVID ini. Mungkin dari Mas Dulu sudah menjelaskan. Untuk dari Bapak Bimo sendiri, bagaimana tentang perkembangan terkini mengenai COVID-19? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas ya, biasanya bilang Mas Rur ya, Mas. Okay. Secara global memang namanya pandemi sudah menjangkit ke semua negara ya. Yang diawali dengan tadi disampaikan di Tiongkok atau kita lebih kenal di Cina. Mulai di situ di akhir 2019 terus mulai mewabah karena sifatnya corona ini penyebarannya cukup cepat dan memang barangnya tidak terkelihatan, makanya untuk penyebarannya kita selalu kesulitan. Tadi disampaikan mulai dari Cina terus menyebar, sekarang epicentrumnya di negara Amerika, terus hampir semua negara berimbas dan berdampak. Tentunya di Indonesia juga begitu. Data terakhir tadi disampaikan oleh Mas Ruro sudah mencapai sekitar 54 ribu ya positif. Dan tentunya kita harapannya semoga di kedepannya grafiknya mulai menurun. Tapi tadi disampaikan penyebarannya sampai dengan sekarang karena belum ditemukan vaksin, masih terus tereskalasi naik ke atas. Oke. Untuk dari Bea Cukai sendiri ada pengaruh nggak setelah ada wabah seperti ini? Iya.
kita sudah tahu penyebarannya seperti apa, terus kita juga mungkin bisa mengidentifikasi dampak-dampaknya seperti apa sih adanya corona ini. Mungkin bisa kami jelaskan, bencana wabah COVID-19 ini telah terjadi di merata hampir seluruh negara yang tadi disampaikan oleh Mas Ruro, dan ini menyebabkan efek domino di semua aspek, dan hal ini otomatis memberikan efek mendalam bagi seluruh negara. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diduga dan tidak diantisipasi, yang awalnya mungkin flu biasa dan ternyata menjadi pandemi yang luar biasa, sehingga efek buruk yang timbul sangat luar biasa di semua aspek. Yang pertama mungkin tentunya di aspek kesehatan ya. Penyebaran COVID-19 ini yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan. Apalagi sampai sekarang belum ditemukan vaksin atau obat, serta keterbatasan alat pelindung diri dan tenaga medis tentunya. Karena ini penyakit baru, tentunya perlu penelitian terkait vaksinnya dan obat-obatannya. Dan ini memang sebagai aspek utama dampaknya, karena kita ketahui bahwa penyebaran virus ini sangat mudah dan cepat, sehingga semua orang panik. Di awal-awal masker yang kita pakai sebagai pelindung pada awal pandemi ini masuk di Indonesia habis di pasaran untuk masker dan obat-obatan yang lainnya. Terus harganya juga sangat tinggi. Demikian juga hand sanitizer yang sulit didapatkan. Alat pelindung diri buat para tenaga kesehatan pada awal-awal juga sangat susah didapatkan. Bahkan ada tenaga medis yang mungkin saking nggak adanya dia memakai jas hujan. Mungkin ada beritanya yang sempat trending juga sebagai pelindung. Ini saking luar biasanya perjuangan mereka para tenaga medis, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik lah. Terus masker sudah mulai dapat didapatkan dengan mudah dan tentunya harganya lebih murah. Kebutuhan APD juga sudah mulai terpenuhi, serta kebutuhan hand sanitizer untuk mengurangi penyebaran juga sudah mulai didapatkan di pasaran. Terus yang kedua adalah selain sisi kesehatan, disampaikan juga adalah sisi aspek sosial. Aspek sosial ini juga berdampak. Langkah untuk mengurangi atau meratakan kurva penyebaran COVID itu memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi, yang sempat kemarin di sisi pemerintah ambil kebijakan adanya PSBB dan sebagainya. Menyerap pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Jadi akhirnya muncul kebijakan social distancing tadi, atau di berbagai daerah disebut pembatasan berskala besar atau PSBB. Kemudian setiap orang wajib di rumah agar mengurangi tingkat penyebaran. Nah ini kan akhirnya tenaga kerja banyak yang tidak bekerja, baik yang formal atau informal, dan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu lagi membayar karyawannya otomatis muncullah PHK massal. Ini semua efek buruk yang luar biasa terjadi. Ini dari sisi sosial. Terus yang ketiga adalah ada aspek ekonomi. Tadi sampaikan setelah sosial itu berdampak ekonomi, maka ini ekonominya, kinerja ekonomi menurun tajam. Konsumsi masyarakat menjadi terganggu, investasi terhambat, ekspor impor terkontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat atau menurun tajam. Ini merupakan efek paling besar yang menimpa suatu negara, karena banyak orang yang akhirnya tidak lagi bisa bekerja, menimbulkan daya beli masyarakat menurun. Masyarakat yang biasa beli makanan di luar karena adanya COVID ini akhirnya hanya beli bahan makanan saja. Mereka akhirnya makan mengolah sendiri, masak sendiri. Akhirnya para penjual makanan yang berimbas mengalami omset penurunan yang sangat drastis. Para pembeli dari luar negeri yang biasa membeli barang ekspor kita mengurangi pembelian karena negara mereka juga terkena dampak COVID ini. Akhirnya neraca perdagangan kita terganggu. Masyarakat yang biasanya bekerja menjadi tidak bekerja, harus dibantu pemerintah lewat bantuan sosial atau BLT yang kita kenal. Sumber penerimaan negara dari pajak juga mengalami tekanan, karena negara juga harus mengeluarkan kebijakan stimulus dan fiskal agar masyarakat bisa survive. Penerimaan negara dari migas juga terganggu karena harga minyak dunia turun. Ini semua merupakan tekanan luar biasa di bidang ekonomi. Jadi dari sisi pribadi orang-orang yang bekerja, masyarakat umum, ekonominya terganggu karena daya beli menurun, banyak di PHK. Dan dari sisi negara pun juga terganggu, karena ada bantuan-bantuan atau stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang mungkin secara perekonomiannya terdampak adanya COVID ini. Terus yang terakhir adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini adanya volatilitas dan gejolak ekonomi sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah. Muncul sering dengan turunnya investor confident dan terjadinya flight to quality. Di samping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor real, di mana non-performing loan, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Dan karena tekanan ini maka dilakukan perubahan APBN, yaitu berdasarkan Perpres
nomor 54 tahun 2020. Oke, baru saja menyampaikan tentang aspek-aspek ya, berbagai aspek dari sosial, ada ekonomi, keuangan, bahkan yang memang melonjak sangat turun sekali ini. Nah, juga mengganggu negara juga ya. Iya, baik pribadi ataupun negara semuanya sepertinya semuanya terganggu, baik di negara Indonesia maupun negara lainnya. Oke, kesehatan atau ekonomi nah misalnya, di mana yang dipilih pemerintah untuk ditangani biasanya? Pemerintah memilih keduanya Mbak ya, jadi tidak bisa dipisahkan ya kesehatannya saja atau yang ya. Pemerintah memilih keduanya, kesehatan dan ekonomi sama-sama jadi fokus pemerintah dalam menangani dampak COVID. Uang kita disiapkan untuk penanganan kesehatan dan program pemulihan ekonomi nasional. Itu seperti apa? Itu bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mungkin dari Bapak Bimo? Mungkin tadi kan seperti masyarakat ini kenapa pemerintah seakan-akan membiarkan corona terjadi gitu ya. Padahal di pemerintah sudah dipikirkan bersama dengan pakar-pakar ekonomi maupun pakar-pakar kesehatan bagaimana sih langkah-langkah terbaik. Dulu ada usulan kenapa nggak lockdown, terus kenapa nggak mengambil istilah ambilnya social distancing aja, terus ada PSBB karena memperhitungkan berbagai hal, berbagai aspek dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi tentunya. Jadi dengan adanya social distancing aja selama 3 bulan tadi yang disampaikan PSBB aja, banyak sektor-sektor ekonomi yang menurun drastis perekonomian. Jadi apalagi dengan adanya lockdown, walaupun dari sisi pemerintah juga sudah memperhitungkan atau mempertimbangkan dari sisi kesehatan. Bagaimana sih pemerintah berupaya untuk meratakan penyebaran corona ini sehingga tidak ada grafik yang melonjak tajam, dan diharapkan fasilitas kesehatan itu bisa menampung adanya orang-orang yang terkena COVID ini. Nah, tapi di sini kan biasanya banyak sekali pro kontra, di mana pemerintah memilih antara kesehatan dan juga ekonomi. Nah, di sini banyak sekali orang yang mengira lebih banyak mementingkan kesehatan daripada ekonominya. Ini biasanya kan dinilai oleh orang-orang yang mungkin mohon maaf di bawah itu kan ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pendapat dari Bea Cukai. Mungkin Mas Rur atau Pak Bimo, silakan. Pemerintah awalnya fokus pada kesehatan karena corona ini kan terkait wabah kesehatan atau pandemi yang sudah merajalela di seluruh dunia. Hanya saja pemerintah juga tidak menutup mata untuk dari sisi ekonomi. Maka adanya beberapa kebijakan atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Dari sesi pagi ini kita sampaikan salah satunya adalah adanya program pemerintah yaitu pemulihan ekonomi nasional itu, Mbak. Oke, nah bisa dijelaskan ya outlook pertumbuhan ekonomi secara global dan Indonesia sendiri pada periode 2020 sampai 2021 itu seperti apa sih gitu? Mungkin dari Mas Rur? Pak Bimo. Oh iya. Dilempar lagi. Pendengar Radio Irama mungkin ini bahasanya karena biasanya kita membahas cukai, dibahas ekonomi secara global, tapi nggak apa-apa nanti kita belajar bersama. Jadi outlook dari atau proyeksi pertumbuhan ekonomi global ini diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2020 dan perlahan-lahan akan pulih pada tahun 2021. Jadi harapannya ekonomi negara kita terdampak sangat terdampak dengan adanya COVID ini. Adanya COVID ini menyebabkan adanya penurunan secara drastis. Tapi diharapkan akan pulih pada tahun 2021. Pada kuartal kedua diperkirakan pertumbuhan ekonomi global berdasarkan forecast Bank Dunia akan mengalami penurunan mencapai minus 5,2%. Jadi dunia pun memperkirakan ekonomi dunia turun sampai minus 5,2%. Bahkan Amerika sebagai negara maju mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai minus 9,7%. Untuk Amerika sendiri sampai minus 9,7%. Inggris dan Perancis bahkan mengalami penurunan mencapai 15%, minus 15%. Dan untuk Indonesia bagaimana? Indonesia prediksinya dia turun hanya sekitar 3,1%. Nah, untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja negara kita, teman-teman dari Ditjen Pajak telah berupaya agar pendapatan dari sektor pajak bisa dimaksimalkan. Akan tetapi karena kondisi terdampak COVID ini, akhirnya pemerintah juga harus mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal agar para pengusaha dan masyarakat bisa survive. Beberapa contohnya adalah yang pertama kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah untuk PPh pasal 21 kepada wajib pajak terdampak COVID sesuai PMK 23 garing PMK 03 tahun 2020. Yang kedua pembebasan PPh pasal 22 impor kepada wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha tertentu
sesuai PMK nomor 23 garing PMK 03 tahun 2020. Yang ketiga, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% dari yang terutang sesuai PMK 23 garing PMK 03 2020. Dan yang keempat, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Itu dari sisi pajak. Kemudian dari sisi bea cukai, adanya pembebasan bea masuk terhadap barang-barang untuk keperluan penanggulangan bencana COVID-19 termasuk diantaranya adalah pembebasan cukai etil alkohol yang akan digunakan sebagai bahan baku hand sanitizer. Kemudian dari sektor PNBP migas, hanya harga minyak dunia turun, akhirnya PNBP dari sektor ini berkurang. Nah, ini semua mempengaruhi besaran pendapatan negara, sedangkan untuk keperluan belanja negara justru meningkat karena keperluan penanganan dampak COVID. Jadi dari sisi pemerintah pun sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, khususnya para perusahaan, diharapkan bisa survive. Tadi disampaikan ada dari sisi pajak ada kemudahan-kemudahan atau relaksasi dari pemerintah untuk memberikan keringanan terkait pembayaran pajak. Dari sisi bea cukai pun kita berupaya untuk mendorong, karena kemarin awal-awal kita kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan masker sama APD dan termasuk hand sanitizer, beberapa relaksasi dari kita diupayakan untuk para produsen yang memang berkecimpung di dunia itu bisa memproduksi untuk kebutuhan lokal. Jadi diupayakan dibatasi untuk ekspor, diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia dulu. Jadi untuk masker, APD sama hand sanitizer kita berikan relaksasi, diharapkan dengan mereka produksi dan dijual lokal bisa memenuhi kebutuhan. Oke. Misal dari bea cukai sendiri, misalnya ada pengiriman barang atau apa, itu kira-kira yang ada tidak barang yang tidak membayar sama sekali bea cukai dan lain sebagainya, yang mungkin dari pengurangan misalnya berapa persen atau bahkan tidak membayar karena terkait pandemi tersebut. Mungkin Mas Nur? Baik ya Mbak, terkait dengan penanganan COVID. Jadi untuk bahan mungkin yang diimpor yang akan digunakan sebagai bahan baku itu dibebaskan bea masuknya Mbak. Oke. Jadi kemarin kan ada mungkin baju pelindung ya seperti hazmat itu ketika mungkin izin impornya mau digunakan untuk membuat alat pelindung diri, jadi nanti diberikan pembebasan. Yang penting ada izin rekomendasi terkait dari BNPB. Itu yang berkaitan dengan kesehatan. Iya. Kalau misalnya barang-barang biasa? Kalau untuk barang biasa masih tetap sama. Tetap sama, berarti tidak ada pengurangan ataupun ada perbedaan gitu misalnya? Iya. Tidak ada. Belum ada relaksasi ya. Oke, di sini ada penanganan COVID-19, langkah-langkah. Nah, sebelum ke langkah-langkah, kita break sebentar untuk Anda tetap nyatu di 88,5 MHz Irama FM. Sekarang jadi reseller kosmetik, kayaknya untung banyak deh. Lihat nih, kosmetik dari Cina harganya cuma segini. Di Indonesia bisa kita jual 3 kali lipat. Banyak kan untungnya? Tunggu. Kamu udah tahu ketentuan Lartas belum? Hah? Lartas yang buat nulis? Ih, bukan. Lartas itu singkatan dari larangan pembatasan. Jadi, ada beberapa komoditi barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang atau dibatasi. Contohnya, kosmetik, obat-obatan, spare part bekas, dan lain-lain. Wah, aku baru tahu nih Beb. Terus gimana? Kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website e-service.insw.go.id. Apabila barang yang kamu kirim termasuk barang yang dibatasi, kamu harus izin dulu ke instansi teknis terkait. Gitu. Wah, jadi gitu toh. Makasih ya Beb informasinya. Yap, sama-sama. Iya, buat kamu yang sering belanja barang online dari luar negeri, kamu bisa cek dulu apakah barang yang kamu kirim termasuk barang larangan pembatasan atau bukan di website service.insw.go.id. Sekarang jadi tahu kan? Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor Bea Cukai Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Magelang, atau dapat menghubungi nomor telepon 0811 2640 225 atau call center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Kalau mau beli barang dari luar negeri, cek dulu di INSW. Selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan kantor Bea Cukai Magelang,
ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau menanyakan mengenai apa itu HPTL. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. HPTL adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL. HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. HPTL itu meliputi apa aja sih? HPTL itu meliputi ekstrak dan esens tembakau atau yang lebih dikenal dengan liquid vape, tembakau molasses, tembakau hirup atau snuff tobacco, dan tembakau kunyah atau chewing tobacco. Kenapa sih liquid vape itu harus dilekati pita cukai? Pemerintah telah menetapkan HPTL sebagai objek cukai karena mengandung ekstrak dan esens tembakau. Peredarannya pun harus dilekati pita cukai sebagai tanda pelunasan dan sebagai alat pengawasan petugas bea cukai. Oh gitu ya. Berarti HPTL atau liquid vape yang legal itu harus berpita cukai ya? Benar sekali, HPTL atau liquid vape yang legal adalah liquid yang berpita cukai. Jadi ngerti saya sekarang mengenai HPTL itu apa. Terima kasih atas informasinya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor Bea Cukai Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Magelang, atau dapat menghubungi nomor telepon 0811 2640 225 atau call center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang. Selamat pagi, dengan kantor Bea Cukai Jogja, ada yang bisa dibantu? Saya Indah dari Bantul, ingin menanyakan masalah pengambilan barang kiriman saya dari Jepang. Kok katanya harus ada izinnya dahulu ya? Oh iya, barangnya berupa apa saja Ibu? Obat-obatan dan kosmetik, tas, dompet, HP, serta kamera. Oh iya, begini Bu, jadi untuk kepentingan pengawasan, barang impor atau ekspor dikategorikan menjadi dua macam. Barang yang termasuk kategori larangan dan atau pembatasan, seperti narkotika, obat-obatan, kosmetik, cakram optik, HP, dan barang-barang lain yang ditentukan harus memenuhi persyaratan dari instansi teknis terkait yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan tersebut. Sementara barang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori yang dilarang dan atau pembatasan, untuk importasi atau eksportasinya tidak memerlukan persyaratan khusus dari instansi teknis terkait. Oleh karena barang kiriman Ibu termasuk dalam kategori barang pembatasan atau yang diatur perdagangannya, maka dalam pengimporannya harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi teknis terkait. Oh, kalau begitu saya akan mengurus izin atau rekomendasi di instansi terkait dulu ya. Ya, baik, silakan Ibu. Kalau ada kendala, saya hubungi lagi. Silakan, kami selalu siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat yang terkait dengan tugas kami. Iklan layanan ini disampaikan. This is your number one radio station. Music, news, sports, and more. 88.5, 88.5. Number one radio station. Irama Live Talk, Irama Live Talk. Lagi pendengar, masih di 88,5 MHz Irama FM ya, di Dialog Interaktif bersama Bea Cukai. Nah, kita akan langsung ke langkah-langkah. Tadi kita akan membahas tentang langkah-langkah, nah tentang COVID-19. Apa saja sih yang dilakukan pemerintah terhadap langkah-langkah penanganan COVID-19? Mas Rur, silakan. Baik, Mbak Ayu ya. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Di antaranya berupa pengambilan dana dari APBN sampai dengan 695 triliun. Mohon maaf, ini data kami ambil dari presentasi Ibu Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani pada waktu acara town hall secara daring kepada jajaran pegawai Kemenkeu. Adapun temanya waktu itu, kami Kemenku satu keluarga, satu visi mengawal pemulihan ekonomi. Dan acara talkshow ini sebenarnya juga merupakan follow up dari acara tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat yang luas bahwa keluarga Kementerian Keuangan akan berusaha secara sungguh-sungguh dengan satu visi untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional
Jadi kepada masyarakat, mari kita berusaha pulihkan ekonomi nasional. Yakinlah kalau kita bisa. Baik, kita lanjutkan kembali tentang penanganan COVID-19. Dana-dana tersebut terbagi dari beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan, biaya penanganan COVID mencapai 87 triliun, meliputi biaya belanja penanganan, insentif tenaga medis, gugus tugas, insentif perpajakan, dan bantuan iuran JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian aspek perlindungan sosial mencapai 203 triliun, meliputi PKH, sembako, bansos, prakerja, diskon listrik, dan BLT. Mungkin yang masyarakat rasakan ya, beberapa bulan ini diberikan pembebasan untuk tidak bayar listrik, ya, khususnya yang mungkin 450 watt. Nah, kemudian insentif usaha mencapai 120 triliun, diantaranya berupa insentif PPh pasal 21, pembebasan PPh pasal 22, penurunan tarif PPh badan, pengembalian pendahuluan PPN, percepatan pengembalian PPN, dan stimulus lain. Aspek UMKM mencapai 123 triliun, meliputi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja IJP, imbal jasa penjaminan, PPh final UMKM, dan lain-lain. Aspek pembiayaan korporasi mencapai 53,57 triliun, meliputi penempatan dana padat karya, PMN, penyertaan modal negara, talangan investasi untuk modal kerja. Kemudian aspek sektoral, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah mencapai 106,11 triliun, meliputi program padat karya, insentif perumahan, pariwisata, cadangan perluasan, fasilitas pinjaman daerah, dan lain-lain. Oke, mungkin bisa ditambahkan untuk langkah-langkah, Pak Bimo, silakan. Mungkin melanjutkan bahwa tadi disampaikan oleh Mas Rura adalah salah satu atau beberapa langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk tadi disampaikan di awal, kita temanya mari kita kawal pemulihan ekonomi nasional. Jadi itu beberapa kebijakan yang disampaikan pemerintah. Karena kita ketahui bahwa corona ini dari sisi pemerintah khususnya ekonomi menyebabkan adanya perubahan APBN. Jadi disampaikan di awal dari sektor pendapatan atau penerimaan negara mengalami defisit atau kekurangan karena adanya biaya-biaya atau pengeluaran yang tidak terduga di awal tahun. Disampaikan kita nggak pernah membayangkan bahwa corona ini bisa berdampak demikian luar biasanya di beberapa sektor, tentunya menyerap biaya-biaya atau penerimaan negara kita. Nah, untuk pengeluaran sendiri juga awalnya kita tidak merencanakan untuk pengeluaran, jadinya mengeluarkan banyak hal yang tadi disampaikan oleh Mas Roro. Itu menyebabkan bahwa untuk APBN tahun 2020 ini telah dilakukan perubahan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020, di mana untuk pendapatan negara diperkirakan sebesar 1.760,9 triliun dan untuk belanja negara diperkirakan sebesar 2.613,8 triliun, sehingga ada defisit sebesar 852,9 triliun atau 5,07% terhadap PDB. Jadi adanya corona ini menyebabkan pemerintah berupaya untuk bagaimana caranya agar ekonomi di masyarakat tetap stabil, tentunya dengan memberikan stimulus sehingga ya mau nggak mau dari APBN adanya penyesuaian, dalam tanda kutip penyesuaian beberapa biaya-biaya yang direncanakan di awal tahun dialihkan untuk biaya penanganan COVID ini. Jadi dengan adanya peraturan tadi, beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah, tentunya dengan tema yaitu pemulihan ekonomi nasional. Oke. Nah, di sini apakah proses impor sendiri kalau misalnya menyangkut tentang impor barang masuk ke dalam negeri ya, itu sudah normal atau sudah masih gonjang-ganjing dan lain sebagainya terkait COVID-19? Mungkin udah normal atau masih belum normal? Oke, mungkin bisa dijelaskan? Mungkin dari beberapa perusahaan yang memang kita fasilitasi atau kita awasi juga dan kita layani, beberapa sudah menyampaikan di awal-awal Maret atau adanya COVID-19 di Indonesia ini masuk, banyak kegiatan ekspor impor yang benar-benar terhenti atau memang sangat minim, tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik. Jadi dari sisi kegiatan ekspor impor berdasarkan masukan dari mereka sudah mulai kembali normal.
Oke, tadi kita membahas tentang langkah-langkah dan kali ini untuk kebijakan sendiri. Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri telah melaksanakan kebijakan-kebijakan. Ini kebijakan apa saja sih dalam rangka penanganan COVID-19? Silakan Mas Rur. Baik, ini yang terpenting karena ini adalah ranah kami ya. Kalau tadi yang dijelaskan sebelumnya lebih kepada gambaran ekonomi secara makro, akan tetapi karena Bea Cukai adalah bagian Kementerian Keuangan, maka kami juga bertanggung jawab untuk dapat menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Baik, jadi wabah COVID-19 ini telah membuat kita begitu shock. Masyarakat panik karena masker, APD, hand sanitizer susah ditemukan. Akhirnya pemerintah membuat terobosan-terobosan kebijakan agar wabah COVID-19 dapat segera teratasi, agar kebutuhan masyarakat mengenai masker, APD, dan hand sanitizer segera tercukupi, sehingga masyarakat tidak panik. Adapun kebijakan itu adalah pengecualian ketentuan tata niaga atau lartas impor melalui satu pintu di BNPB, ya, Kepres nomor 9 tahun 2019. Jadi untuk impor barang-barang berupa alat kesehatan harus ada izin dari instansi terkait. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Tapi apabila barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan penanggulangan COVID-19, maka cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas BNPB. Maka terhadap barang-barang tersebut dikecualikan dari tata niaga impornya. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.0107/Menkes /218/2020, dan untuk mendapatkan rekomendasi dari BNPB itu sangat mudah dan cepat karena sudah dilakukan secara online dengan mengakses INSW. Itu tadi dari sisi lartasnya ya. Kemudian dari sisi bea masuk dan pajak dalam rangka impor, terhadap barang-barang tersebut juga diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan dibebaskan dari PPh, yaitu dengan mengajukan permohonan pembebasan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea Cukai tempat pemasukan apabila itu barang impor, atau tempat pengeluaran apabila itu barang dari kawasan berikat atau kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus atau perusahaan penerima fasilitas KIT. Untuk barang impor biasa, kemudian untuk barang impor yang melalui skema barang kiriman dan barang penumpang diberi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang penanggulangan COVID dengan nilai mencapai $500 tanpa perlu mengajukan permohonan. Jadi kalau nilai lebih dari $500, maka harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai setempat. Kemudian untuk aturan tata niaganya sendiri, pemasukan barang dengan skema barang kiriman dan barang bawaan penumpang untuk keperluan penanganan COVID dikecualikan sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan surat Kepala BNPB nomor 77 KA Gugus Tugas PD 01.02/04/2020. Adapun fasilitas kepabeanan dan cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan COVID-19 seperti yang tadi kita sampaikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK.04/2020. Kemudian nomor 2, untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, khusus untuk perusahaan kawasan berikat ini saya bahas karena Bea Cukai Magelang melayani dan mengawasi 5 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Perusahaan kawasan berikat adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPNBM, serta PPh dengan cara menimbun barang impor atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai. Nah, untuk kawasan berikat diberikan fasilitas dapat memasukkan barang-barang guna penanganan COVID-19, tapi hanya untuk dipakai di dalam kawasan berikat. Jadi kawasan berikat itu tidak bisa sembarangan memasukkan barang kalau tidak berhubungan dengan hasil produksinya. Tapi karena ini untuk kepentingan penanganan COVID, maka dibolehkan dan mendapatkan fasilitas bea masuk dan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga diperbolehkan untuk memproduksi alat pelindung diri sendiri. Bahkan apabila APD tersebut untuk keperluan penanggulangan COVID-19, maka dapat dikeluarkan dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN serta bebas PPh. Tetapi tentu saja harus ada izin dari Kepala Kantor Bea Cukai yang mengawasi sama seperti barang impor biasa. Kemudian penyerahan surat keterangan asal atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap PABEN dapat diserahkan secara elektronik sesuai dengan PMK nomor 45 PMK.04/2020 yang mungkin sebelumnya
hard copy sekarang sudah bisa elektronik. Oke, tadi disampaikan shock itu seperti apa sih yang di shock itu? Pada awalnya kan kita mau pakai masker aja mungkin susah ya. Seandainya ada juga harganya luar biasa gitu kan. Masyarakat di bawah kan bingung juga Mbak. Ini udah ada wabah begini, masker jarang, mahal, gimana kan? Okay. Untuk istilahnya untuk kita terhindar dari wabah ini gitu kan. Waduh, ternyata mahal juga masker. Itu kan misalkan masker masuk mahal ya. Itu mahalnya itu berkaitan dengan bea cukai sendiri tidak apa ada kenaikan apa gitu? Sebenarnya nggak ada Tidak keterkaitan ya karena mungkin waktu itu barangnya lokal, tapi kalau kita cari di online itu kan banyak, tapi harganya yang mahal. Sementara sekali. itu kan barang itu di lokal Mbak, dari dalam negeri sendiri gitu. Ketika yang dari impor itu kan udah diberikan pembebasan. Kalau nggak salah kalau masker itu 500 piece sekitar 10 kotak itu diberikan pembebasan kalau untuk penanganan COVID. Nah, tapi kalau untuk kita cari di marketplace sendiri waktu mungkin Maret April gitu, kalau kita searching masker harganya aduh wow gitu ya. Mungkin banyak orang yang mungkin berkaitan dengan bea cukai. Wah, di sana udah mahal, di sini tambah bayar pajak dan lain sebagainya tambah mahal lagi atau gimana? Mungkin ada keterkaitan tidak? Sebenarnya ya waktu itu kan barangnya sebenarnya bukan barang impor yang mahal Mbak ya. Karena terkait dengan impornya sendiri diberikan pembebasan. Bea masuk dan pajak dalam rangka impornya dibebaskan. Nah, terkait mungkin yang mahal itu yang udah diproduksi lokal dijual di marketplace itu Mbak. Oke. Nah, di sini kan tadi menjelaskan perusahaan membolehkan untuk memproduksi APD sendiri. Memang awalnya tidak boleh atau bagaimana? Ya. Mungkin Mas Bimo? Mungkin menanggapi juga tadi awal-awal kondisi kita di bulan Maret untuk masker itu susah ya. Adapun harganya mahal itu karena awal corona masuk dari sisi pemerintah atau dari mungkin artikel yang sudah ada di masyarakat beredar itu salah satu untuk menanggulangi adanya penyebaran dengan adanya masker. Nah, seketika masyarakat berbondong-bondong nyari masker. Kapasitas masker produksi lokal itu mungkin taruhlah ada 10.000. Ternyata orang yang membutuhkan itu sekitar 1 juta. Jadi adanya permintaan yang melonjak secara drastis dan signifikan dalam waktu singkat menyebabkan harga melonjak. Apalagi dengan adanya mungkin ya mohon maaf kalau ada yang oknum-oknum tertentu yang menahan, menhold dulu sampai harganya sampai melambung tinggi baru dijual pelan-pelan. Nah, itu kan dengan adanya keadaan seperti itu akhirnya pemerintah berupaya untuk bagaimana caranya kebutuhan masker, hand sanitizer, APD dan sebagainya itu tetap terpenuhi khususnya untuk tenaga medis. Makanya tadi ada stimulus